Informasi dan inspirasi Bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali para pendengar dan juga penonton podcast RRI Bandar Lampung. Dan pada hari ini luar biasa ya, studio kita kedatangan salah satu tokoh yang luar biasa sekali. Ini ada Bapak Komandan Kodim 0410 Kota Bandar Lampung, ada Bapak Kolonel Armet Roni Hermawan. Apa kabar Bapak malam hari ini? Sangat baik sekali. Luar biasa. Kita masih ya. tetap semangat. Betul, kita harus selalu semangat ya. Dan hari ini ya pendengar dan juga penonton, kita akan membahas mengenai program atau kegiatan teritorial dan bakti TNI Angkatan Darat nih Pak. Iya betul sekali. Nah mungkin bisa dikasih tahu juga nih Pak ke penonton dan juga pendengar kita, khususnya mungkin dari program pembangunan jembatan Garuda oleh pihak TNI AD, kemudian juga tujuan utamanya, serta dampaknya seperti apa nih Pak untuk masyarakat luas. Silakan Pak. Iya, jadi Mas siapa? Mas Obi Pak. Mas Obi. Mas Obi ya, mungkin perlu sedikit secara garis besar kita sampaikan bahwa kegiatan jembatan perintis Garuda ini memang salah satu program yang dicanangkan oleh pemerintahan kita, dalam hal ini presiden kita. Baik. Jadi ada tujuan dan manfaatnya sangat besar sekali program pembangunan jembatan ini, terutama dalam rangka melancarkan sirkulasi ekonomi. Selain itu juga meningkatkan transportasi, kelancaran transportasi pasti itu juga ya. Iya, Pak. Tetapi selain itu juga ada hal yang penting. Nah, jadi ini merupakan istilahnya itu kehadiran negara. Oke. Nah, kehadiran negara dalam mengatasi beberapa kesulitan-kesulitan yang ada di masyarakat, terutama akses jembatan ini. Karena beberapa wilayah memang ada yang jembatannya rusak, sehingga ini lebih membutuhkan waktu untuk ya penghubung antara satu daerah ke daerah lain. Nah, terutama kalau kita lihat di beberapa medsos itu kan, anak-anak sekolah mau ke sekolah itu jembatannya rusak dan sebagainya itu. Ya tujuannya ya salah satu antara lain ada seperti itu. Oke, berarti juga bisa memotong waktu serta biaya transportasi warga gitu Pak ya. Ya intinya memperlancar semua akses kehidupan lah, baik itu aspek ekonomi, transportasi. Nah, terutama banyak sih anak-anak sekolah yang sekolahnya itu berada di daerah lain, tapi ada penghubungnya, salah satu jembatan itu. Oke, untuk masyarakatnya sendiri bagaimana Pak melihat program ini sendiri? Masyarakat tentunya sangat antusias sekali. Bahkan pada saat saya berada di lokasi, ya, baik itu orang tua, anak-anak atau warga yang sekitar itu sangat antusias. Pada saat kita survei, pada saat kita memberikan informasi akan dilaksanakan perbaikan jembatan yang sudah lama tidak berfungsi itu, mereka antusias sekali. Terbukti masyarakat ini bergotong royong dengan kita, sehingga kemanunggalan TNI dengan rakyat tergambar di situ. Ya. Untuk daerahnya sendiri yang paling baru di daerah mana itu Pak? Kalau di wilayah Kodim 0410 di Kota Bandar Lampung ini saat ini ada 2 yang dilaksanakan pembangunan. Oh 2. Iya, dan alhamdulillah ini sudah selesai semua. Waduh. Ya, itu yang di daerah Kelurahan Keteguan ya, di Umbul Kunci, dengan di daerah Sukarame itu di Kampung Pancasila. Nah, tadi kemarin malam saya sempat meninjau kegiatan pembangunan itu. Saya bertemu dengan salah satu masyarakat. Ya, kan 2 malam itu. Mereka menyatakan bahwa mereka sangat senang sekali. Ya, bahkan tidak menyangka kalau akan dibangun jembatan di situ. Oh gitu Pak ya? Iya, karena selama ini mereka melintasi sungai itu hanya dibuat semacam bronjong-bronjong dari batu-batu itu. Jadi mereka juga senang ya berarti ya Pak ya dengan program ini Pak ya?
Ya, Sangat terbantu berarti sangat ya. terbantu. Baik ya. Kemudian untuk program TNI yang lain yaitu ada Manunggal Air Bersih. Nah ini metodenya seperti apa sih Pak yang digunakan dan kenapa nih program ini akhirnya menjadi prioritas juga gitu Pak? Ya, tentunya kita sama-sama mengetahui lah bahwa air ini salah satu kebutuhan yang sangat fundamental ya. Iya betul Pak. Ya, ya, kebutuhan air ini apalagi air bersih ya. Ya, air bersih. Selain itu juga air untuk pertanian dan lain sebagainya. Jadi program ini sekarang disebutnya adalah Bakti TNI. Bakti TNI AD. Program ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan air konsumsi ya. Salah satu tujuannya itu. Jadi program ini dilaksanakan dengan pembuatan sumur bor. Ya. Terus kemudian pompa hidram, termasuk juga gravitasi. Ya, kalau sumur bor tentunya kita menggunakan alat untuk mencari air di kedalaman ya. Iya, Pak. Biasanya kita tes atau kita cek kemungkinan adanya air dengan macam alat ya geolistrik gitu. Nah, kalau untuk pompa hidram itu kita laksanakan untuk menampung air dari dataran yang lebih rendah. Dataran rendah. Jadi pakai sistem hidram, jadi pakai tekanan. Jadi air di bawah kita pompa, ya. Itu nanti air itu dari pompa yang dihasilkan dari tekanan itu air akan naik. Iya, iya. Jadi itu tidak menggunakan listrik sama sekali. Oh iya Pak. Tidak menggunakan listrik. Nah, nanti air itu akan ditampung di satu bak di ketinggian baru nanti alirkan di gravitasi ya. Termasuk yang ketiga tadi itu pipanisasi lah istilahnya kan. Iya, iya, Jadi itu betul. air yang berada di mungkin ketinggian. Ya, ketinggian itu kita tampung kemudian kita alirkan dengan pompa-pompa. Nah, air-air ini bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari maupun pertanian. Iya, Nah, Pak. saya pernah membuat pompa hidram pertanian itu ya untuk mengairi kurang lebih 200 hektar. Wow. Itu pengalaman kemarin. Tapi kalau untuk di daerah Kota Bandar Lampung Nah, ini iya, kita pakai sistemnya sumur bor. Oke oke. Untuk di daerah Kota Bandar Lampung sendiri itu kalau boleh tahu di mana itu Pak? Ada 4 titik yang program dari TNI Angkatan Darat dan ada 5 titik yang kemarin kita laksanakan pada saat program TMMD, yaitu di daerah Keteguan juga ada, Iya. di Raja Basa Raya, di Kemiling juga ada. Nah, itu termasuk daerah-daerah yang berdasarkan informasi dari masyarakat, Iya Pak. ya ibaratnya kebutuhan masyarakat Pak, kami Oh, warga gitu ya. sekitar ini kami membutuhkan masyarakat. Nah, itu kita data, kemudian kita laporkan secara berjenjang ke Korem, ke Kodam, sampai ke tingkat Mabesat. Berarti memang masyarakatnya juga memberikan laporan kurang lebih seperti itu ya Pak Ya ya? kita kan melaksanakan komunikasi sosial dengan masyarakat, dengan warga binaan, Babinsa, itu Babinsa itu menginformasikan ke kita. Berarti mereka juga antusias Pak ya sama program ini ya? Iya sangat antusias sekali karena program ini kan langsung menyentuh ke Iyalah. mereka gitu. Betul. Jadi Apalagi ini memang mereka melapor langsung gitu Pak ya, meminta gitu ya? ya sebenarnya itu hasil komunikasi kita Pak. Kita juga berdialog dengan mereka. Wah kayaknya butuh air ini untuk mencukupi terutama di musim-musim kemarau kan. Iya nih, kemarau panjang sepertinya. Iya. Oke. Kemudian kita ke RTLH nih Pak. Ini seperti apa sih Pak mekanisme pelaksanaan dari program RTLH? Mungkin belum ada juga yang belum tahu gitu ya RTLH oleh TNI AD dan kriteria rumah seperti apa ya yang menjadi sasaran dari program ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi RTLH ini ya ibaratnya rumah tidak layak huni ya kan. Ya, Ini, oke. tentunya ini salah satu program dari TNI Angkatan Darat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga yang mungkin saat ini masih belum beruntung. Dia memiliki rumah yang mungkin dalam hal kondisinya kurang layak, Iya, iya, ya. Pak. Baik itu dalam hal
apa ini bangunan, ya, terutama itu. Jadi kita tentunya berdasarkan komunikasi ataupun babinsa yang ada di wilayah, mereka kan pasti mengetahui beberapa warga binaannya Iya Pak. yang memiliki keterbatasan, terutama untuk tempat tinggal. Nah, itu menjadi salah satu cara kita untuk mengetahui kondisinya real di lapangan. Dan ini juga kita pasti memiliki kriteria, salah satunya ya tanah ini ya tanah milik yang bersangkutan, sehingga nanti pada saat kita melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni ini, ya, tidak ada yang komplain. Oh iya. Ya, karena kalau tanah sendiri kan bisa bisa ditempati dengan nyaman kan gitu. Kalau untuk pendataannya sendiri untuk RTLH seperti apa sih Pak mekanismenya? Sama seperti kebutuhan air sih sebenarnya. Oh, oke. Jadi kita terjun langsung ke masyarakat, kan Babinsa ini wilayah binaannya pasti tahu kan gitu. Nah, itu kita berkomunikasi dan masyarakat yang memiliki kekurangan dalam hal tempat tinggal, ya itu kita data. Sejauh ini sudah ada berapa rumah Pak kira-kira? Untuk di triwulan sekarang ini ada 5 yang kita rehab. Sudah 5 ya? Ya sudah 5. Oke. Mudah-mudahan kita kan masih ada program-program berkelanjutan, itu nanti akan bertambah untuk setiap waktunya. Berarti untuk sekarang masih untuk 5 rumah begitu Pak ya? Ya untuk triwulan ini. Triwulan ini ya. Harapannya nanti apabila ada informasi ataupun Babinsa memiliki warga binaan yang kondisi rumahnya tidak layak, akan kita laksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni ini. Iya baik. Dan untuk titik-titik dari RTLH sendiri itu masih samakah atau ada di tempat lain Pak? Ada beberapa titik. Kita saat ini ada di 2 koramil. Ya, koramil ya rata-rata sih daerah-daerah yang perbatasan dengan daerah-daerah kabupaten lain sih. Jadi mungkin agak sedikit di pinggir begitu Pak ya, di Iya, daerah betul. perbatasan ya. Rata-rata. Oke, baik. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya Pak. Mungkin ini tadi sempat disinggung juga gitu ya, ada karya bakti TNI skala besar gitu Oh Pak. iya. Nah ini mungkin bisa dijelaskan dulu ke pendengar dan penonton kita di malam hari ini. Ada nggak sih Pak perbedaannya dengan kegiatan bakti TNI yang lain, atau ini seperti apa nih Pak cakupan sasarannya? Jadi karya bakti skala besar ini merupakan kegiatan yang secara universal melaksanakan suatu kegiatan seperti yang tadi kita bahas tadi. Jadi ada program-program unggulan dari TNI Angkatan Darat yang difokuskan di suatu tempat, ya, yang dimasifkan dengan skala yang lebih besar. Ya Pak. Ya, itu program-program unggulan yaitu sumur bor, RTLH, kemudian apa tadi yang jembatan ya gitu. Jadi semuanya dilaksanakan di satu tempat, satu daerah lah itu. Nah, mungkin jumlahnya lebih besar. Tetapi pada dasarnya kegiatan-kegiatan ini untuk yaitu mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Oke. Dan ini juga kan kalau nggak salah ada sasaran non fisik juga Pak, seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, bela negara, pelayanan kesehatan gratis. Ini seperti apa sih Pak gambarannya Pak sasaran non fisik ini Pak? Jadi selain kegiatan fisik, nah, sebenarnya kegiatan non fisik ini menjadi salah satu kegiatan yang tidak kalah pentingnya juga. Justru ini yang menjadi salah satu hal utama yang harus kita benar-benar kita laksanakan dengan baik dan maksimal, ya, seperti wawasan kebangsaan, bela negara, kemudian penyuluhan baik itu tentang
mitigasi bencana, tentang narkoba, mungkin tentang pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Intinya itu menambah kualitas pengetahuan dan masyarakat itu, sehingga pada saat kita melaksanakan karya bakti skala besar ataupun TNI Manunggal membangun desa, tidak hanya sebatas pada saat pelaksanaan saja, tetapi itu bisa berkelanjutan. Iya, Pak. Ya, karena hubungan yang diciptakan selama kegiatan itu kita merasa harus berkolaborasi atau bersama-sama dengan masyarakat pada saat kegiatan itu. Oke. Dan untuk kedepannya seperti apa nih Pak program-program dari TNI untuk masyarakat? Khususnya di wilayah Kodim 0410 Kota Bandar Lampung, kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program unggulan dari TNI Angkatan Darat. Nah, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi itu, ya, seperti kegiatan pemenuhan kebutuhan air, ya, bakti TNI AD, kemudian kegiatan-kegiatan lain. Saya rasa kegiatan ini harus kita lanjutkan dan memang ini menjadi salah satu kegiatan yang harus kita laksanakan, terutama di Kodim 0410 Kota Bandar Lampung ini. Oke. Dan terakhir Pak, untuk harapannya terhadap program-program ini dari Pak Kolonel sendiri? Ya, harapannya program-program yang sudah dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat, terutama yang di wilayah Kodim 0410 ini, ya ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang berada di titik lokasi yang dilaksanakan kegiatan itu. Nah, tentunya ini juga tidak hanya sebatas memanfaatkan saja, tapi juga memelihara, sehingga apa-apa yang sudah kita laksanakan ini ya terpelihara. Ya, jangan sampai nanti kegiatan ini selesai ya tidak dirawat, ya nanti ada lagi nanti kegiatannya sama, padahal seharusnya itu bisa dijaga dan dirawat. Oke, berarti harapannya mungkin dari program-program yang sudah selesai dilaksanakan ini masyarakat juga turut membantu dengan menjaga ya Pak ya? Ya, tentunya itu, dan kita juga pasti Babinsa ataupun Koramil itu pasti juga akan selalu berkolaborasi dengan masyarakat itulah. Baik kalau begitu ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih juga, Luar senang biasa sekali saya berada di sini kan. Baik para pendengar dan juga penonton podcast RRI Bandar Lampung, demikian obrolan bersama Bapak Komandan Kodim 0410 Kota Bandar Lampung, Kolonel Armet Roni Hermawan. Terima kasih Pak sekali lagi ya. Terima kasih. Di sela-sela waktu kesibukannya ya. Kalau gitu terus bersama kami, jangan kemana-mana, hanya di podcast RRI Bandar Lampung. Kanal informasi dan inspirasi Pusat